يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kata Allah, Nabi mengatakan, wahai kaumku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran. Al-Quran surat Al-Furqan, surat 25, ayat ke-30. Kaum muslimin yang mulia, dalam ayat yang tadi khatib bacakan, Nabi menyampaikan keluhannya kepada Allah. Yang beliau keluhkan adalah manusia yang hidup di zaman itu. Apa yang beliau khawatirkan dan yang beliau risaukan sehingga beliau mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Quran. Quran masih turun di waktu itu. Dengan 23 tahunan lebih kurang dia turun sepanjang hayat Nabi. Lalu kemudian ketika beliau menyaksikan sebagian umatnya tidak peduli dengan Al-Quran, ada yang sama sekali tidak mengimaninya, ada yang tidak mau mendengarkannya, ada yang tidak mau membaca dan mentadabburinya, di samping juga ada yang tidak mau mengamalkannya. Maka kemudian beliau katakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Quran. Andai Rasulullah hidup di zaman kita, kira-kira apakah kata-kata ini akan dia ucapkan juga di hadapan kita? Wa qala ar-rasul ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Quran. Kenapa tidak sedikit di antara kita yang tidak mempedulikannya, tidak bersungguh-sungguh bersamanya? Padahal Quran adalah salah satu keistimewaan umat ini. Jika umat-umat yang lalu tidak lagi punya kitab suci yang orisinil, sudah ditambah dan dikurangi, kitalah satu-satunya umat yang masih panduan, yang masih memiliki panduan yang utuh, tidak ditambah, dikurangi, dirubah dan diselewengkan. Tapi kebanyakan di antara umat Islam tidak mendapatkan banyak manfaat darinya. Sebagian seperti yang Allah katakan di dalam kitab sucinya tentang mathalul ladina hummilut tawrata kamathalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang memikul Taurat tapi tidak mau membaca dan tidak mau mengamalkannya, tidak mau mendapatkan manfaat dari kitab Tauratnya, Bani Israel maksudnya. Kata Allah, kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka tidak ubahnya seperti keledai yang diberi tugas membawa buku-buku besar, kitab-kitab yang bermakna, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat darinya. Maka kaum muslimin yang mulia, Quran, siapapun yang menyebutkan diri bersamanya, karena ini adalah zat atau kitab yang sangat mulia, siapapun yang menempel bersamanya, maka dia pasti menjadi yang terbaik. Dia adalah kalamullah. Maka Allah katakan, faman asdaqu minallahi haditha. Dia adalah kalam Allah, ucapan Allah. Ketika dia adalah ucapan Allah, Allah katakan, adakah ucapan yang lebih baik dibanding ucapan Allah? Tentu tidak. Allah turunkan kepada Nabi yang terbaik melalui malaikat yang terbaik, sehingga Allah menyebutnya Ar-Ruhul Qudus, roh yang suci, atau Ar-Ruhul Amin, roh yang amanah yang bisa dipercaya. Jibril alaihi salatu wassalam, dialah pemimpin para malaikat. Karena Quran tidak cukup diberikan melalui sembarangan malaikat, tetapi diturunkan melalui malaikat yang paling mulia. Diturunkan bukan hanya kepada sembarangan manusia, bahkan bukan sembarangan nabi dan rasul. Diturunkan kepada nabi terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terima lebih kurang 22 tahunan. Dan ayat-ayat ini menjadi panduan beliau, panduan para sahabat. Maka dia bersumber dari Allah sehingga menjadi kalam terbaik. Diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai malaikat yang terbaik. Diterima oleh Nabi sebagai Nabi yang terbaik. Diturunkan kepada umat sebagai umat yang terbaik. Sehingga Allah katakan,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada bumi ini. Maka ketika dalam hati kita ada Al-Quran, jika dalam jiwa kita ada Al-Quran, maka Al-Quran telah memandu hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Namun sebaliknya, kaum muslimin yang mulia, jika tidak diambil manfaatnya dengan tidak berinteraksi bersamanya, maka kita tidak lebih, kata Allah, seperti keledai yang ditugaskan membawa buku-buku besar, kitab-kitab yang banyak sekali pelajaran di dalamnya, tapi dia tidak dapat mengambil manfaatnya. Maka ulama kita mengatakan, agar kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang mengabaikan Quran, maka di pundak kita ada beban, ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Sampai semua beban itu kita tunaikan, baru disebut sebagai orang yang tidak mengabaikan Quran. Yang pertama selain mengimaninya adalah mendengarkannya. Allah katakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibacakan kepadamu, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian. Bersungguh-sungguhlah, berkonsentrasilah, diamlah, la'allakum turhamun. Dengan itu kalian akan mendapatkan rahmat, karena kalian mau mendengarkannya dengan seksama. Yang pertama, kewajiban kita kepadanya agar tidak disebut sebagai orang yang mengabaikan Quran adalah mendengarkannya dengan cara seksama. Yang kedua adalah membacanya. Maka ulama kita mengatakan, bagi orang yang tidak bisa menghatam Quran sekali dalam sebulan, maka mereka disebut sebagai orang yang mengabaikan Quran. Kalau kita tidak menghatam Quran sekali sebulan, maka kita disebut sebagai orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Masya Allah, Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka semestinya adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hari-hari biasa kita sangat jarang menghatam Al-Quran, di bulan Ramadan pastikan sekurang-kurangnya, agar tidak termasuk orang yang mengabaikan Quran, khatamlah agak sekali sekurang-kurangnya, agar Allah katakan kepada kita, kamu bukanlah orang yang mengabaikan Quran. Dulu para sahabat salafus saleh, ketika Nabi katakan alaihi salatu wassalam, bacalah Al-Quran sekali saja dalam sebulan, kata mereka, saya mau membacanya 2 kali dalam sebulan. Yang lain mengatakan, saya mau 3 kali dalam sebulan. Amr bin Al-As mengatakan, saya mau bahkan sampai setiap pekan. Sampai dia katakan, saya ingin menghatam Quran itu 1 kali dalam 3 hari, artinya 10 kali dalam sebulan. Kata Nabi, cukup, sekurang-kurangnya bacalah Al-Quran sekali saja dalam sebulan, dan sebanyak-banyaknya 10 kali dalam sebulan. Jika hari-hari biasa kita masih melanggar batas minimal, karena kita menghatam Quran mungkin sekali setahun saja, atau sekali dalam 6 bulan saja, pastikanlah sebagai umat Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dengan Quran, sekurang-kurangnya khatamlah agak sekali sekurang-kurangnya di bulan Ramadan. Jika dia atau mereka di hari-hari biasa membaca Al-Quran 10 kali dalam sebulan, di bulan Ramadan bahkan diriwayatkan tidak sedikit di antara sahabat yang menghatam Quran 30 kali dalam sebulan. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan menghatam Quran 1 kali setiap hari dan 30 kali dalam sebulan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, kaum muslimin yang mulia, renungkanlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, hayatilah Al-Quran, karena Quran diturunkan untuk direnungkan, ditadabburi dan dihayati. Liyadabbaru ayati. Sungguh Al-Quran, kata Allah, kami turunkan agar mereka mau merenungkannya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran yang paling berharga dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyakit yang dan obat penyembuh yang paling hebat bagi semua jenis penyakit yang ada di dalam dada.
wa hudan, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah kemudian mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Setelah Allah gambarkan tentang manfaat dari Al-Quran, kata Allah, hendaklah kalian bergembira dan bersukacita dengan karunia Allah, karena karunia Allah itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan karunia Allah diantaranya adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan rahmat Allah diantaranya adalah Al-Quran. Maka pastikan kaum muslimin yang mulia, kita cukupkan waktu untuk mentadabburi selain mendengar dan membacanya. Yang keempat adalah mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa tidak satu pun perintah dalam Quran kecuali kebaikannya akan kembali kepada kita? Tidak satu pun larangan di dalam Al-Quran kalau kita kerjakan juga, kerugiannya melainkan akan menimpa kita. Allah tidak butuh kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha menunjuki. Kitalah yang butuh Allah. Ketika Allah sudah berikan kepada kita petunjuk, ambillah agar kita selamat dan kemudian tidak tersesat dalam kehidupan kita ini. Kemudian ulama kita mengatakan, orang yang disebut tidak mengabaikan Quran, bersungguh-sungguh dengan Quran, adalah berhukum dengan hukum Al-Quran, menjadikannya sebagai imam, sebagai panduan. Kalau katanya perintah, kita kerjakan. Kalau kata ini halal, kita kerjakan. Kalau kita katakan ini adalah larangan, nah itulah yang kita ambil, karena dia adalah imam yang memandu kita menuju keselamatan kita. Maka kaum muslimin yang mulia, Quran adalah karunia Allah yang sangat mahal. Umat-umat lain tidak punya petunjuk yang masih bersih dari kekurangan dan cacat. Hanya kitalah umat yang masih punya kitab yang masih suci, yang masih tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangannya. Maka pastikan dia adalah petunjuk kita agar kita menjadi orang-orang yang diberikan keselamatan. Makanya Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini petunjuk yang Allah berikan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang mulia, Quran yang kita baca, dia berguna kelak untuk kehidupan kita di akhirat, dalam kehidupan kita di alam kubur, dalam kehidupan kita di dunia. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, innal qur'ana wasyam, atau inna siyama wal Quran, puasa dan membaca Al-Quran, puasa dan Quran, keduanya kelak memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Hal yang meringankan atau bahkan menghapuskan kesulitan. Ketika orang dalam kesulitan yang sangat parah pada kehidupan akhirat, kondisi yang sangat berat itu, tiba-tiba datang puasa. Apa kata puasa? Ya Rabb, sesungguhnya dia, gara-gara aku dulu, dia menahan haus dan lapar di siang hari. Fasyafi'ni fi, jadikan aku sebagai pemberi syafaat padanya. Lalu datanglah kemudian Quran dengan wajah yang berseri-seri. Dia datang kepada Allah, ya Rabb, gara-gara akulah dia dulu mengurangi waktu tidurnya. Dia begadang lambat tidur gara-gara membaca aku. Maka sekarang berilah aku ini sebagai pemberi syafaat padanya. Nabi katakan, fahuma yashfi'an, Allah izinkan puasa dan juga Allah izinkan Quran untuk memberi syafaat bagi orang yang di muka bumi dulu banyak berpuasa dan juga banyak membaca Al-Quran. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang mulia, Quran adalah Quran kalamullah, adalah pembicaraan atau ucapan yang paling mulia, diturunkan kepada malaikat yang paling mulia, disambut oleh nabi yang paling mulia, diturunkan kepada umat yang paling mulia, dan diturunkan juga pada malam mulia, yaitu malam Qadar, malam yang Allah sebut lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Maka pastikan ini adalah hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan, mengurangi kesibukan kita atau mengurangi hal-hal yang sia-sia dari agenda kita dan mengkhususkan waktu lebih banyak bersama Quran agar kita mendapatkan